Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sebelum kita membahas topik kita, kami mohon dukungannya untuk mengklik tombol-tombol yang ada dalam video ini. Studi Al-Quran kita kali ini membahas Allah yang rese. Ya, ini merupakan kajian logis atas wahyu-wahyu Allah. Karena itulah dibutuhkan akal sehat untuk mengikuti dan menyimak video ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rese itu dimaknai sebagai usil, suka mencampuri urusan orang lain. Nah, karena itulah Allah yang rese itu diartikan Allah yang suka mencampuri urusan orang lain. Dia sibuk mengurusi persoalan orang lain, ya, bukannya umatnya sendiri yang diurusi, ya. Nah, ini dapat kita temukan dalam begitu banyak ayat-ayat Al-Quran, misalnya dalam surah Al-Baqarah atau juga dalam surah Ali Imran, ya. Selain itu juga bisa dibaca dalam surah An-Nisa dengan beberapa ayatnya. Bisa juga dalam surah Al-Maidah, ya. Dan ada banyak surah Al-Araf, surah Yunus, surah Yusuf, ya. Bisa surah Al-Ankabut, ada begitu banyak, ya. Kita ambil satu contoh saja bahwa sikap rese Allah ini itu tampak dari dia suka mencampuri pernyataan orang. Yang uniknya, pernyataan orang itu terkadang dimaknai sebagai ajaran agama orang tersebut, ya. Kita ambil contoh, misalnya ini ada dalam wahyu Allah nih. Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Nah, kalau kita membaca utuh wahyu Allah ini, ya, tampak jelas bahwa Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak setuju dengan pernyataan orang Yahudi dan Nasrani. Allah tidak senang, ya, tidak suka ada gelar bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu anak-anak Allah, kekasih-kekasih Allah, ya. Lalu Allah mengaitkan bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu berdosa, mendapat siksa, ya. Dalam pikiran Allah, kalau anak Allah, kalau kekasih Allah, berarti orang Yahudi, orang Nasrani tidak mendapat siksa, ya. Begitu logikanya. Padahal istilah anak Allah dan kekasih Allah itu mau menunjukkan relasi Allah dengan manusia. Orang Yahudi dan Nasrani tidak hanya mau membatasi diri relasi Allah dengan manusia itu hanya pada istilah umat dan Allah. Tidak. Ada begitu banyak anak dan anak dengan bapa. Allah itu sebagai bapanya, sebagai suami dan istri, gembala dengan domba, ya, raja dengan warga, ada banyak. Kesannya Allah tidak setuju. Allah Subhanahu wa taala hanya ingin relasi Allah dengan manusia itu cukup dengan istilah Allah dengan umat saja. Nah, ini tampak jelas Allah tidak ingin, ya. Begitu. Makanya kalau dibaca dalam kitab suci, ya, baik kitab suci Yahudi dan Nasrani, tampak jelas, ya, gelar sebagai anak Allah ataupun kekasih Allah tidak membuat orang ini mendapat hak istimewa, ya. Allah pernah berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Nah, itu ada baca dalam kitab Wahyu, ya. Atau dari sini penulis kitab Ibrani dia mengatakan Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi sekalipun Allah mengasihi umatnya, dia tetap menghajar kalau umatnya itu berbuat salah, ya, atau menyesah anaknya itu tidak mendapat hak istimewa,
ya. Atau dalam kitab Tobit dikatakan memang ia menyiksa tetapi juga mengasihi. Inilah gambaran Allah orang Yahudi, orang Kristen. Ya. Nah, sepertinya Allah Subhanahu wa taala tidak setuju dengan istilah tersebut. Ya. Pernyataan orang lain lagi itu misalnya ada nih wahyu Allah seperti ini. Hal itu karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Dapat dipastikan, pernyataan api neraka dan seterusnya itu berasal dari mulut orang awam, bukan seorang pemikir, bukan berasal dari tokoh agama. Nah, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala itu seakan-akan dijadikan inilah ajaran agama mereka. Dia sibuk, ya. Padahal belum tentu itu benar, ya. Inilah salah satu ciri khas Allah Subhanahu rese. Contoh sikap rese lain dari Allah ini adalah mencampuri keyakinan orang, ya. Ada banyak contoh, kita hanya ambil 2 contoh besar saja. Misalnya dalam surah Al-Maidah ayat 17 dan ayat 72. 2 ayat ini terkait dengan keyakinan orang Nasrani bahwa Yesus itu adalah Allah. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ini tidak setuju dengan keyakinan. Ya urusan mereka lah. Ya. Dapat dipastikan, ya, kemampuan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala ini masih dangkal, sehingga dia tidak bisa memahami Yesus itu sebagai Allah. Seharusnya dulu Allah Subhanahu wa taala ini harus belajar sama Santo Agustinus atau Ambrosius atau Athanasius atau bapak-bapak Kapodian, ya. Tapi menjadi persoalan lain, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa bahasa Latin, tidak bisa bahasa Yunani. Allah itu hanya bisa bahasa Arab. Inilah keyakinan orang, dia usik, dia campuri, ya. Atau contoh lain yang paling vulgar itu dalam surah An-Nisa ayat 157 tentang keyakinan orang Kristen Yesus mati di kayu salib. Keyakinan orang Kristen ini didasarkan bukan hanya didasarkan pada informasi kitab suci, tetapi berdasarkan juga fakta sejarah. Ya, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala, Yesus tidak mati di kayu salib, itu orang lain. Ya kok repot ngurus apa keyakinan orang lain. Inilah Allah umat Islam. Ya. Contoh lain itu sikap suka mencampuri tampak dari kisah orang dalam kitab suci, ya. Kita ambil contoh saja misalnya Adam dan Hawa, Nuh, Musa, ya. Al-Qur'an mengikuti kisah-kisah yang ada dalam kitab Taurat, ya, dan juga Alkitab, ya. Hanya sayangnya yang diikuti itu salah, keliru, tidak sesuai. Ya, udah mencampuri urusan orang lain, keliru pula. Misalnya Adam dan Hawa dia katakan ada di surga, ya, padahal bukan. Ini nampak jelas akhirnya, ya, kesimpulan kita bahwa karena tidak paham, gagal paham, maka Allah menjadi salah. Kita sampai pada kesimpulan, ya, dari uraian di atas tampak Allah Subhanahu wa taala terkesan buruk, ya. Keburukan itu tampak dari Allah itu kurang kerjaan, ya. Selain itu juga Allah sok tahu padahal tidak tahu. Dan paling parah, Allah terkesan bodoh. Dari 3 hal ini, ya, orang bisa pada sampai benarkah Al-Quran itu wahyu Allah? Ya, ini harus diragukan.
Bukan tidak mustahil Al-Quran itu merupakan rekayasa Muhammad. Demikianlah kajian logis kita atas wahyu-wahyu Allah yang terkesan Allah itu rese. Semoga mendapatkan pencerahan. Sekian dan terima kasih.